Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini Selasa tanggal 12 bulan Januari 2021. Yang pertama Ibu sapa dulu, apa kabar kalian? Semoga semuanya sehat-sehat dan selalu semangat walaupun pembelajarannya tidak tatap muka kembali ya, kita masih PJJ. Maka video ini Ibu akan menjelaskan tentang lingkaran. Tujuannya untuk videonya yaitu yang pertama kalian mengerti tentang pengertian lingkaran, yang kedua kalian mengetahui 8 unsur yang ada di lingkaran. Materi ini ada di buku kalian halaman 153. Jadi sebelumnya kalian pelajari dulu baru dilihat videonya, yaitu penjelasannya. Dan nanti setelah akhir video ini, setelah kalian paham, kalian bisa membuat rangkuman yang ditulis di dalam buku catatan matematika. Kita langsung. Yang pertama adalah pengertian lingkaran. Pengertian lingkaran ini ya. Pengertian lingkaran ya, pengertian lingkaran adalah lingkaran yaitu sebuah kurva yang spesial. Apa spesial? Sekarang arti dari kurva dulu. Nah, ini bentuk-bentuk kurva nih ya. Ini adalah bentuk-bentuk kurva. Kurva adalah sebuah lengkungan atau garis. Kalau garis kan lurus, kalau kurva itu suka-suka aja ya, tidak selalu lurus tetapi tertutup. Itu yang disebut dengan kurva tertutup. Kalau lingkaran yaitu kurvanya spesial. Apa spesialnya? Yaitu kurva yang memiliki titik pusat. Maka ini nih seperti ini ya. Ini ada sebuah titik, lalu ada kumpulan kumpulan titik-titik yang banyak, lalu berjarak sama dengan titik pusat. Maka kumpulan titik-titik ini akan membentuk, ini semuanya titik. Apabila titik-titiknya ini padat dan banyak sekali, maka kumpulan titik-titik ini disebut dengan lingkaran. Jadi lingkaran adalah kumpulan dari titik-titik yang tak terhingga dengan memiliki jarak yang sama dengan sebuah titik. Yang sebuah titiknya ini akan disebut dengan pusat lingkaran. Apabila titiknya banyak, maka sampai rapat, maka dia membentuk sebuah lingkaran. Nah, lingkaran ini yang disebut dengan kurva spesial. Spesialnya adalah dia membentuk berjarak sama dengan titik pusat. Itu yang disebut dengan pengertian lingkaran. Untuk jelasnya ada di buku kalian halaman 156 ya. Selanjutnya yang kedua adalah unsur-unsur lingkaran. Unsur lingkaran yang pertama adalah titik pusat. Titik pusat itu adalah titik yang berjarak sama dengan titik pada lingkaran. Nah, di tengah ini adalah titik pusat. Apabila kita buat titiknya adalah titik A, maka disebut lingkaran A. Apabila titiknya Ibu tulis B, maka disebut dengan lingkaran B. Itu yang disebut dengan titik pusat. Titik pusat juga di
gunakan sebagai penama dari sebuah lingkaran. Jadi kalau ada lingkaran A, maka titik pusatnya adalah A. Lingkaran B, maka titik pusatnya adalah B. Ini yang pertama adalah titik pusat. Yang kedua adalah jari-jari. Apabila ada sebuah lingkaran, Ibu namakan titiknya adalah titik C, maka disebut dengan lingkaran C. Lalu pada lingkaran ini ada sebuah titik di sini adalah E, maka jarak antara titik C dengan titik E yang disebut dengan jari-jari. Maka jari-jari adalah jarak antara titik pusat dengan titik pada lingkaran. Itu yang disebut dengan jari-jari. Ulang ya. Jarak antara titik pusat dengan titik yang ada pada lingkaran. Nah, ini yang disebut dengan jari-jari. Jari-jari biasanya disimbolkan dengan huruf R. Ya, jari-jari disimbolkan dengan huruf R. Yang ketiga, sudah paham ya? Yang ketiga adalah diameter. Diameter adalah gabungan dua buah jari-jari yang melalui titik pusat. Gabungan dua buah jari-jari ya, dua buah jari-jari yang melalui titik pusat. Ada dua jari-jari nih, ini jari-jari, ini juga jari-jari. Apabila ini lingkarannya adalah lingkaran P, lalu ada titik di sini Q dan di sini R besar, maka QR disebut diameter. Jadi diameter adalah jarak antara dua titik pada lingkaran. Ini pada lingkaran titik yang pertama adalah R besar, yang kedua adalah Q, tetapi melalui titik pusat, maka itu disebut dengan diameter. Ibu ulang ya, dan sambil kalian catat di buku tulis kalian. Diameter adalah jarak antara dua titik pada lingkaran yang melalui titik pusat. Yang keempat adalah tali busur. Ya. Tali busur adalah garis lurus antara dua titik yang ada di lingkaran. Ini adalah lingkaran H. Lalu ada sebuah titik pada lingkaran. Ini adalah I. Ini adalah J. Yang disebut dengan tali busur adalah IJ. Ya, ini adalah tali busur. Tali busur IJ. Dengan penulisannya IJ, lalu di atasnya dikasih topi tapi lurus. Itu menandakan tali busur. Kalau tali itu lurus tanda di atas ya. Ada lagi di sini AB. Maka tali busur AB penulisannya AB, di atasnya dikasih topi tapi dengan garis yang lurus. Ini adalah tali busur. Yang kelima, adalah busur.
Apabila ada sebuah lingkaran, lingkarannya adalah lingkaran H, lalu ada titik di lingkaran adalah X, Y, maka ini yang disebut dengan busur adalah panjang dari X, panjang dari titik X ke titik Y. Nah, ini melengkung kan, X ke Y, maka disebut busur XY. Busur XY, kalau tadi tali busur adalah pakai garis lurus, kalau busur saja ya, tidak pakai tali, itu pakai alis melengkung. Nah, tali busur XY. Apabila ada lagi di sini IJ, maka lengkungan dari I ke J disebut dengan busur IJ. IJ, jangan lupa kalau busur pakai lengkungan, kalau tali busur lurus. Itu adalah yang kelima adalah busur. Ada yang disebut dengan busur kecil, ada yang disebut dengan busur besar. Jadi kalau ada lingkaran, ini adalah lingkaran A, lalu di sini ada titik C dan titik D. Nah, busur kecilnya adalah yang ini, ya, CD. Busur kecil. Lalu ada busur besarnya, sisanya nih yang ke sini. Ini adalah busur besar. Yang kecil disebut dengan busur kecil. Yang kelima. Untuk yang keenam yaitu yang keenam